Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu pensiun, di mana aplikasi ini akan berguna untuk kalian yang bekerja sebagai Human Resource Department atau yang mengurusi kepegawaian seperti personalia, HRD, dan sebagainya. Baik, di sini saya sudah buatkan waktu formnya atau tabelnya, serta saya juga udah buatkan rumusnya untuk kalian pelajari. Di sini tentunya saya senang sekali dengan penggunaan tombol yang ada di menu developer. Oke, baik, langsung saja kita jelaskan. Kita buat saja ya kedua di sini. Oke, kita sesuaikan dulu. Saya kasih warna yang berbeda ya teman-teman, supaya lebih menarik, karena saya lebih suka yang hijau-hijau gitu kan. Dedaunan itu sering menurut saya. Baik, langsung saja kita mungkin ubah dulu kontrolnya ya. Di sini format kontrol. Jadi saya nggak mau dari nol lagi gitu ya. Usia pensiunnya 55 tahun ya kan. Terserah sih mau seberapa banyaknya gitu ya. Nah, ini usia pensiun itu mulai dari 55 tahun. Baik. Langsung saja di sini ada nama Edward Hals. Kita ganti saja, misal Muhammad Hidayatullah. Oh, kegedean ya. Nah, di sini tanggal lahirnya, misal tanggal pensiunnya tanggal berapa sih dia? Misal di sini ada, tinggal kita percantik lagi ya. Ini aplikasi apa ya namanya? Kalian juga bisa gunakan ini seperti tabel ya. Nanti kita buat dua. Ini untuk aplikasinya saja dulu. Misal di sini ada tanggal lahirnya. Oke lah, kita ada seseorang yang lahir di tahun seperti itu. Usia pensiunnya itu 55 tahun, mulai kerjanya dia di tahun 1997 dan tanggal pensiunnya kita akan cari di sini. Nah, di sini udah saya buatkan sebenarnya. Kita menggunakan idet ya. Di mana 12 ini kita dari sini dari ini nih ya. Oke. Terus lagi 13, rank ke 13 di bagian F dan dikali 12. 12 ini adalah bulannya selama 1 tahun. Enter. Berarti tanggal pensiunnya adalah 17 September ya. September 2027. Nah, sekarang kembali lagi ke tanggal pensiunnya. Sama nggak sih dengan teks ya gitu kan? Ini kan tadi pakai idet ya. Sekarang kita menggunakan teks. Nah, di sini kita langsung lihat saja. Di sini ada teks. Teks itu rumusnya, terus F12 itu diambil dari rank F12 ini ya. Terus lagi DD ini adalah rumus, MM ini rumus atau formatnya, format yang akan kita ambil. Berarti DD ini adalah harinya, MM ini bulannya, dan year ini adalah tahunnya, tahun 2027 berarti ya. Nah, di sini ada F12 itu dari rank F12, terus ditambah F13 atau rank F13. Kita enter saja. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita tambahkan, misal dia umurnya udah 60, dia pensiunnya mau di usia berapa sih gitu ya. Misal seorang itu punya target, dia pengen pensiun di umur 57 tahun. Nah, berarti dia akan pensiun di tanggal 17 September 2029 nanti, selama ya. Dia lahir di tahun 1972. Baik. Kita lanjut, kita akan buat dengan rekapannya. Di sini kita pindahkan saja ke data ya. Ini khusus untuk sini nggak apa-apa ya, kita sesuaikan kembali. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita buat di sini adalah tabel datanya. Sini kali ya, pinggir ini aja kali ya. Oke, baik. Nah, di sini ada nomor 1, siapa namanya,
nama pegawai gitu ya. Nama pegawai, terus lagi tanggal lahirnya hari apa sih gitu lah. Terus lagi usia pensiunnya mau tanggal berapa tahun gitu. Usia pensiun, terus lagi ada namanya mulai kerja. Mulai kerja, tanggal pensiun. Oke, kita cari tanggal pensiunnya kan di sini. Tanggal pensiun. Nah, itu kan tadi kalau lebih ke aplikasinya ya, sekarang lebih ke rekapannya. Ini juga rekapan ini bisa kita buat jadi aplikasi nanti. Kita sesuaikan, yang kenapa yang itu ya. Kita kasih warna hijau lagi, perbaiki, benahi hurufnya. Oke, misal di sini ada nomor 1 si Salim misalnya, kita rumus dari dulu sampai 5 aja kali ya. Di sini ada Salim namanya, Salim. Kapital oke. Okay. Salim, Angga, Dede, terus lagi Angga gitu ya. Nah, terus lagi DN aja ya. Di sini ada tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya kita ngarang saja ya mungkin ya 2020. 2000 atau enggak tahun 1998 misalnya 1999 gitu ya. Jadi 1997 misal si Angga ini 1999. Tentunya ini kan cuma tahun lahir ya. Kita juga butuh tanggalnya. Nah, kita 1 bulan 1 1998 ini juga sama 11 supaya mempermudah ya. 11 si Angga 11 ini dia 2 aja deh karena perempuan 2000. Oh sorry ya. Baik, di sini ada apa namanya tanggal lahir kita udah terisi, maka kita tinggal mencari usia pensiunnya. Nah, usia pensiunnya kita rencanakan di umur berapa dia? Misalnya 30 tahun lah ya. 30 tahun rencananya adalah pensiun usia dini gitu ya. Kita pensiunkan orang-orang ini di umur 30 tahun. Kasihan banget ya, 35 tahun atau enggak ada yang 35, 40, 50 gitu ya. 50 di sini dia minta 30 tahun, dia minta pensiun dini gitu ya. 40 tahun. Oke, baik. Di sini mulai kerjanya, dia mulai kerja di tahun 2022 gitu ya. Kita bisa gunakan 1/1/2020 atau sekarang aja gitu ya, tanggal sekarang aja kali ya. Oke lah, tanggal sekarang aja. Masuknya sama nih, satu tim, satu alumni nantinya. Oke, baik. Tanggal pensiunnya tanggal berapa sih gitu kan? Ya, kita carinya tanggal pensiun di sini. Kita bisa menggunakan rumus IDET atau enggak kita bisa menggunakan rumus teks gitu ya. Sama saja sih, saya lebih suka menggunakan rumus antara rumus dua-dua ini, tapi saya lebih suka menggunakan rumus IDET. IDET ini dia lebih mempermudah saya karena lebih simpel gitu ya, sedikit gitu kan. Enggak terlalu banyak yang harus saya pikirkan gitu kan. Kita gunakan sama dengan tanggal lahirnya berapa ya? Ini dia tanggal lahirnya, terus lagi masa kerjanya, masa kerja ya. Oh sorry, pensiunnya. Iya. Pensiunnya dikali 12. Kita enter dulu.
Ini masih general, bukan tanggal lahir. Oh, tanggal lahir. Coba kita cek yang tadi, yang awal itu. Kita cek dulu di sini yang pakai date saja. Ya, usia pensiun, tanggal lahir dengan usia pensiun. Tanggal lahir dengan usia pensiun. Tanggal lahir dengan usia pensiun. Oke, baik. Kita jadikan di sini adalah date. Start date gitu ya. Nah, berarti dia akan pensiun di umur di tahun di tanggal 1 bulan 1 2033 dan sama hampir sama ya. Dan mungkin si dia ini dia akan lebih muda, lebih awal karena dia minta pensiun dini gitu. Nah, di sini udah pas ya. Kalau kita mau format ininya itu seperti ini, maka kita tinggal format saja. Tekan Ctrl plus 1 di keyboard, pilih di sini ada nih. Nah, seperti ini. Di sininya juga sama, kalau teman-teman mau format tadi, tinggal kita benahi saja nantinya. Gitu. Juli semua masuknya ya. Dan ini untuk tahun usia pensiun kita tambahkan tahun sama seperti tadi, kita masuk ke sini. Kita pilih custom dan kita tambahkan di sini itu tahun gitu ya. Tahun itu kita bisa gunakan apa ya, lupa nih ini. 0 nggak salah. Tahun. Nah, seperti ini. Berarti Salim ini tanggal lahirnya 1 Januari, anggaplah jangan Januari deh. Bulan ke berapa ya? Dia tanggal lahirnya segini. Usia pensiunnya 57, mulai kerjanya tahun segitu. 1997. Pokoknya kalau usia pensiun itu rata-rata untuk umur 50 tahun ya teman-teman. Jadi setiap perusahaan itu ada batasannya untuk mempensiunkan pegawai, yaitu kurang lebih di umur 50 tahun atau 60 tahun. Gitu. Jadi kita tinggal ngitungnya itu berdasarkan tanggal lahir dengan masa keinginan pensiun atau pensiunnya itu. Di sini ada 50 tahun, ada 40 tahun tergantung permintaan. Tapi biasanya tergantung ketetapan perusahaan sih gitu kan. Oke, baik. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara membuat waktu pensiun. Terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita.